harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Allah yang manis, Roh yang manis dan lembut. Kau ada di tempat ini, Kau hadir di tengah-tengah pujian dan penyembahan umat-Mu. Kau bertehilah bersama dengan jemaat di tempat ini. Makasih Tuhan, kami merindukan aliran-aliran sungai kehidupan masuk di dalam gereja Tuhan, terlebih masuk di dalam setiap tanah hati jiwa kami yang haus dan lapar akan dipenuhi dengan aliran air kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami menantikan Engkau berbicara di tengah ini dengan firman pengajaran yang akan buat kami hidup berkemenangan. Biarlah fondasi iman kami semakin kuat, kami bertumbuh kokoh dan berbuah banyak bagi kerajaan Tuhan. Kami mengikat setiap kuasa kegelapan, roh-roh yang mengganggu jalannya ibadah, benih-benih iblis yang mencoba ditabur di tempat ini, semua diikat, dipatahkan dengan kuasa kemenangan darah Kristus di kayu salib. Berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap mendengar. Yang percaya katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami berterima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Kami dari tim The Wonderful Counselor Ministry dapat hadir di tempat ini di Gereja Tuhan yang dikasihi GBI Stream of Life. Pertama kali kami ucapkan terima kasih kepada Gembala Senior Ibu Pendeta Nempi Sitohang ya. Terima kasih tadi Ibu Gembala lihat saya pangling Bapak ya. Mungkin agak heran gitu kenapa sekarang melebar ke kanan dan ke kiri gitu ya. Saya bilang ya lagu firman kan juga mengajarkan kita demikian gitu ya. Ini bercanda sekaligus cari alasan ya, karena mau diet juga susah gitu ya. Jadi setiap kali ketemu dengan gembala di satu gereja terpakai melayani yang pernah ketemu selalu kaget, kok sekarang Bapak tambah gemuk gitu ya. Saya bilang ya puji Tuhan gitu ya. Dan juga terima kasih pada Ibu Mida Rosalina dan juga pada seluruh keluarga besar yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, dan juga seluruh pekerja dan jemaat yang dikasihi Tuhan ya. Terima kasih buat kesempatannya. Nah, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus pada pagi hari ini yang paling penting Saudara. Karena dulu kami pernah melayani sekitar 5 tahun yang lalu. Tadi diingatkan dengan suami Ibu Mida, tadi namanya siapa saya agak lupa tadi. Pakai nama Jawa katanya, padahal bukan orang Jawa gitu ya. Sekitar 5 tahun yang lalu pernah hadir di sini, katanya dulu Bapak di sini khotbah kemudian ada konseling. Wah, saya malah udah lupa ya karena seringnya jadwal pelayanan. Nah, saya berharap 5 tahun yang lalu Bapak Saudara mengalami lawatan Roh Kudus, hari ini juga perlu dilawat kembali, dibaharui kembali. Amin Saudara. Biarlah aliran-aliran air kehidupan itu kembali memancar dalam kehidupan Anda sebagai pengikut Kristus. Nah, berapa banyak Bapak Saudara yang hadir pada pagi hari ini itu merindukan mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus? Boleh angkat tangan, berapa banyak yang rindu? Wah, puji Tuhan ya, semuanya merindukan. Dan memang ini yang paling penting Saudara. Kalau Anda merindukan berjumpa dengan orang itu, Anda mengalami kekecewaan karena manusia itu terbatas. Bahkan Tuhan ingatkan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi jangan taruh harapan pada manusia, Anda pasti akan kecewa. Manusia itu hari ini menyenangkan hatimu, besok bisa mengecewakan hatimu. Nanti Anda akan diombang-ambingkan dengan arus kekecewaan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan bilang apa? Dia akan diberkati bagaikan sungai kehidupan yang terus mengalir dalam kehidupan Anda. Tadi sudah dikenalkan ya sama Pak Johan tentang tim The Wonderful Counselor Ministry. Nah, jadi saya nggak perlu kenalkan, cuman saya sebutkan saja salah satu dari 7 visi misi. Nanti Saudara jangan buru-buru pulang ya, karena selesai ibadah akan dibagikan souvenir kenang-kenangan penyekat Alkitab ini. Tujuannya apa kalau ingat penyekat Alkitab ini? Tujuannya kalau di rumah Anda punya Alkitab yang sudah disimpan di laci, mungkin disimpan di lemari, keselip, sudah berdebu, tolong dicari dan dicintai kembali ya. Kecuali Anda sudah sekarang beralih ke Alkitab e-gadget gitu yang ada di handphone, iPad Anda, ya boleh.
Yang penting tadi Bu Koni sudah ingatkan berapa banyak jemaat tempat ini yang masih rindu punya jam-jam intim dengan Tuhan yang disebut saat teduh pribadi. Itu sebetulnya sederhana, saudara. Anda diberi waktu 24 jam, tapi Tuhan hanya minta dedikasi waktumu, hidupmu 1 jam saja. Ketika Yesus di Taman Getsemani, dia mengajak murid-muridnya dan berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Itu menjadi sebuah reminder, pengingat. Mosok sih kita kalah dengan kedagingan kita, hanya sediakan waktu 1 jam berdua dengan Tuhan. Anda tidak mau, Anda bolong-bolong. Jadi perlu komitmen yang sungguh-sungguh. Kalau ingat kata 1 jam, itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mau jam berapa? Yang kedua, mau berapa jam? Nah, Tuhan sudah kasih ya 1 jam lah minimal. Kalau cuma 5 menit itu namanya doa makan, doa tidur ya. Saat teduh itu benar-benar Anda curahkan rasa rindu Anda, rasa kangen Anda kepada Tuhan. Nanti di situ Anda bisa baca firman, Roh Kudus beri pengertian, dari logos berubah jadi rema, Anda bisa memuji menyembah Tuhan. Itu indah sekali, saudara. Ya, jadi jangan ditinggalkan jam-jam saat teduh pribadimu. Itu yang membuat Anda kuat, imannya tetap teguh di tengah badai pencobaan dan badai kehidupan ini. Ya, jadi jangan buru-buru pulang ya. Nanti dapat souvenir, kenang-kenangan penyekat Alkitab, dan juga kita bawa hidangan. Setelah Anda makan rohani yang bergizi, kita juga akan makan jasmani yang enak gitu ya. Kenapa saya bilang enak? Karena yang masak Bu Koni ya, tadi udah kesaksian. Saya juga kaget tuh kesaksiannya tuh menyentuh hati saya ya. Karena saya baru tahu Bu Koni katanya orang yang mudah tersinggung dan pemarah. Wow, saya puji Tuhan, bersyukur kenal Bu Koni itu orang yang sangat sabar. Berarti saya beruntung ya kalau kenalnya dulu sebelum lahir baru. Waduh, saya mungkin sudah kena amarahnya Bu Koni gitu ya. Tapi puji Tuhan saya mengenal beliau ini, menurut saya sekarang sudah super sabar gitu, bisa mengendalikan hatinya, perkataannya. Mungkin orang nggak bisa membaca raut mukanya, tapi setelah tadi beliau kesaksian, wow, ini karya Roh Kudus nyata. Orang kalau berjumpa Tuhan tuh nggak mungkin hidupnya nggak berubah. Nah, kesaksian beliau ini menjadi pengingat kita. Sudahkah Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus? Kalau sudah, ciri-cirinya ya hidupnya berubah ya. Jadi yang datang suami istri ya mulai dicubit-cubit pelannya, tuh papa dengerin tuh, papa nggak berubah-berubah, karakternya yang itu masih papa simpan berpuluh-puluh tahun. Nah, jangan bangga. Papanya juga cubit istrinya, mama juga sama. Kalau ngomong itu kayak sepur gitu, kayak kereta api nggak ada habisnya kalau udah marah ngomel ya. Jadi saling mengingatkan yang baik ya. Jadi nanti Bapak Saudara, saya mengingatkan Anda semua untuk yang punya gadget itu kan pasti pada punya sosial media ya. Anda bisa ketik di YouTube nanti TWC Ministry. Jadi Pak Johan juga sudah ingatkan, di sana banyak kita upload khotbah-khotbah pengajaran dan penginjilan yang penting. Seperti contohnya judul khotbah pengajaran, dosakah aku bila tidak memberitakan Injil. Itu sangat penting Bapak Saudara. Anak-anak Tuhan harus mengerti, gereja Tuhan harus mengerti apakah gereja Tuhan atau jemaat Tuhan atau orang percaya yang tidak memberitakan Injil itu dosa atau enggak. Nah, Anda harus belajar. Di situ sudah dijelaskan detail. Kemudian ada judul khotbah pengajaran tentang Tetelestai. Itu misi Tuhan di kayu salib untuk ngapain sih? Apakah Tuhan berkata it is finished, sudah selesai, Tetelestai? Terus artinya apa? Ya kan sudah selesai Pak, dosaku sudah ditanggung. Aku ya sudah bersyukur, berterima kasih. Tidak hanya berhenti di situ, ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, itu artinya misi Bapa sudah digenapi, diselesaikan Tuhan Yesus di kayu salib. Selanjutnya apa? Tuhan memberikan missio Dei, misi dari Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Jadi Anda tahu nggak? Tetelestai itu artinya Tuhan juga mengutusmu untuk apa? Melakukan amanat agungnya. Ini banyak gereja juga nggak mengerti. Jadi cuma dikhotbahkannya berhenti sampai di sudah selesai. Jadi kita merasa nggak ada tugas dan tanggung jawab. Itu satu pengajaran yang tidak lengkap. Kemudian ada di Kaios kata Lepo Ermos, ini tentang orang benar ditinggal Tuhan di padang gurun. Ya, kalau ada 100 domba, satu yang hilang kan dicari sama Tuhan sampai ketemu lagi ya. Yang 99 domba itu gambaran orang benar. Kenapa ditinggalnya di padang gurun? Nanti diselidiki ya. Nah, nanti Anda bisa dengarkan khotbahnya supaya Anda bisa mengerti. Oh, ada kegelisahan hati Tuhan melihat 99 domba yang gambaran orang benar ini kok nggak punya hati yang peduli sih untuk ikut mencari yang terhilang. Nah, Anda harus mengerti isi hati Tuhan itu seperti itu. Ya, karena anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kenapa yang 99 ini memilih untuk cuek,
makan rumput yang hijau sampai gemuk untuk dirinya sendiri, tapi nggak pernah peduli bagi keselamatan jiwa orang lain. Kemudian ada judul khotbah Epikemai Anangke Yunggaliso. Ini bicara tentang memberitakan Injil itu satu keharusan bagi orang percaya. 1 Korintus 9 ayat 16. Jadi Anda harus mengerti ya, kenapa Rasul Paulus berseru, kalau aku beritakan Injil itu aku nggak punya alasan untuk memegahkan diri. Itu suatu keharusan bagiku. Itu Paulus yang ngomong loh. Bahkan dia bilang begini, celakalah kalau aku tidak memberitakan Injil. Nah itu nanti dikupas dengan detail juga, Anda perlu belajar ya. Kalau multimedia bisa munculkan ayat-ayatnya lebih bagus ya. Tapi tadi katanya laptopnya sedang bermasalah ya. Nah, semoga Bapak Saudara walaupun nggak muncul di slide, tapi saya harap tetap fokus ya dengarkan firman Tuhan ini. Kemudian saya skip aja, ada beberapa judul khotbah yang lain, nanti Anda bisa lihat ya. Ada Esa Guraso Kairos, Sola Gracia, Pistis Teleo, tentang perjalanan iman orang percaya sampai garis akhir. Kemudian ada Akuloteo, tentang prinsip mengikut Tuhan Yesus itu no turning back. Ini penting karena banyak yang sudah ikut Tuhan Yesus tapi akhirnya apa? Kandas setengah jalan, gugur perjalanan iman ikut Tuhan, nggak sampai garis akhir, tinggalkan Tuhan, kecewa, mundur, masuk dalam bahaya kemurtatan ya. Kemudian ada prinsip menyembah, proskuneo. Kemudian yang kemarin kita khotbahkan itu hidrayo, ametakineito, itu tentang berdiri teguh jangan goyah. Banyak anak Tuhan yang kandas imannya ini, nggak mampu berdiri teguh dan goyah imannya. Anda perlu dengarkan juga khotbah pengajaran itu. Dan yang baru benar-benar fresh kemarin adalah blepo akuo. Ini bahasa Yunani semua ya, karena kita khotbah pengajaran itu harus mengupas detail konteks teks asli dari Alkitab yang diterjemahkan di Perjanjian Baru itu memakai bahasa Yunani. Ya, apa artinya blepo akuo? Ini adalah karena itu perhatikanlah dengan baik-baik dan dengan teliti, dengan seksama cara Anda mendengarkan firman Tuhan. Itu dikupas dengan sangat lengkap dan detail. Anda perlu dengarkan itu. Kenapa? Karena banyak anak-anak Tuhan di gereja kalau dengarkan khotbah itu telinganya dan hati dan pikirannya terlatih hanya untuk mendengar khotbah yang pendek, yang singkat, yang lucu, yang memotivasi, yang praktis-praktis dan yang menyenangkan hatimu. Tapi begitu mendengar khotbah yang keras, menempelak dosa, mengingatkan pentingnya pertobatan dan pengajaran yang penting, yang banyak, yang bergizi, udah mulai gelisah, matanya panas, melihat jam terus, bosan dan tertidur. Wah, ini bahaya sekali ya. Jadi di akhir zaman ini akan banyak sekali anak-anak Tuhan yang terseret dalam arus penyesatan dan kemurtatan. Ya mungkin kalau saya ngomong seperti ini, kalau dikasih waktu khotbah 5 jam, saya beberkan semua hamba-hamba yang sudah jatuh, tinggalkan Tuhan, murtad, anak-anak Tuhan sudah banyak yang sepertinya terus mengadakan ibadah, tapi sebetulnya itu masuk dalam gereja aliran sesat juga ada banyak banget ya. Dari Cina sudah ada yang klaim bahwa dialah Mesias yang akan datang. Yang kilat dari timur, seorang wanita mengaku dirinya Mesias. Dari Korea, wah itu sudah banyak sekali menyeret gereja-gereja di wilayah Indonesia Timur. Ya mungkin karena faktor geografis atau kondisi ekonomi membuat banyak gereja mengikut arus penyesatan dan tidak berdaya dan tidak waspada. Jadi di akhir zaman ini ada dua hal yang penting untuk diwaspadai bagi gereja Tuhan dan seluruh pengerja dan jemaat di tempat ini. Yang pertama adalah gereja di akhir zaman itu kondisinya dipotret hanya ada dua saat ini. Yang pertama, ada yang gereja dan jemaatnya itu hanya suka dan fokusnya kepada program dan performa ibadah. Jadi mementingkan program ibadah rayanya itu soal pujian, soal musik, itu yang dipentingkan. Tapi begitu masuk dalam hal yang penting, yaitu mendengarkan khotbah pengajaran, itu sudah mulai digeser. Dengan cara apa? Waktunya dikurangi. Kalau Anda tahu ada gereja yang total ibadahnya itu hanya 1 jam, Anda bisa bayangkan kalau cuma 1 jam, dikurangi dengan pengumuman, dikurangi dengan doa, kolektor, ujian penyembahan, itu bagian firman itu hanya kebagian berapa? Paling 15-20 menit. Pada esensi dari ibadah itu kan kita menantikan Tuhan hadir berbicara dan mengajar di tengah-tengah umatnya melalui hamba-hambanya. Tetapi sayangnya sekarang sudah tidak dianggap penting. Jadi gereja di zaman ini lebih suka maksa Tuhan. Tuhan tonton dong ibadah rayaku pada hari ini, bagus ya Tuhan.
aku menyanyinya, bagus gak Tuhan? Aku main musiknya, bagus gak Tuhan? Doa syafaatku. Jadi pusatnya adalah aku dan Tuhan disuruh menonton. Harusnya kan kita itu kalau datang ibadah, kita yang harusnya duduk diam dan rindu menunggu Tuhan yang mengajar di tengah-tengah kita. Ya, lebih parahnya lagi, udah waktunya dibatasi, jemaatnya yang mendengarkan khotbah pengajaranku sambil ngantuk plus tertidur, ditambah bosan, keluar masuk gitu ya. Nah sekarang ada renungkan, apakah ini pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah gereja Tuhan? Jelas bukan. Ini pekerjaan setan. Dan kondisinya kan terus-menerus dikerjakan oleh iblis di akhir zaman supaya gereja dan setiap orang percaya tidak akan pernah punya hati yang mengerti akan kerinduan hati Tuhan dan tidak akan pernah mengerti akan adanya tugas dan panggilan Tuhan atas hidupnya. Dan supaya iman orang percaya tidak akan pernah berakar kuat, tidak pernah bertumbuh kokoh, tidak pernah berbuah seperti yang Tuhan kehendaki. Dan supaya semakin banyak iman orang percaya yang gugur dalam perjalanan iman ikut Tuhan Yesus gak akan mencapai garis akhir. Itu tujuan iblis ya jangan. Jadi hati-hati ya, jangan hanya merasa yang penting kan gua tiap minggu datang gereja. Hati-hati. Apakah Anda mendengar firman pengajaran dan imanmu kuat, makin kokoh dan makin bertumbuh dan makin berbuah? Kalau hidupmu nggak ada buahnya, jangan-jangan Anda itu nggak ada bedanya dengan benih lalang yang ditabur di kebun gandum, yaitu bertumbuhan benih iblis di tengah-tengah anak-anak Tuhan di dalam gereja. Hati-hati saudara. Ciri gereja di zaman yang kedua apa cirinya? Yang harus diwaspadai, gerejanya itu sudah nggak mau lagi dan nggak suka dengan khotbah pengajaran dan khotbah penginjilan yang penting. Jadi kalau diingatkan dosa pertobatan, tersinggung dan marah. Diingatkan adanya penghukuman dan murka Allah bagi orang-orang yang terus hidupnya dalam dosa dan kemunafikan, marah. Diingatkan adanya bahaya penyesatan yang sudah makin banyak menyusup dan menyamar dalam gereja, menyeret banyak hamba Tuhan dan orang percaya mengalami kemurtadan. Bahaya penyesatan itu kalau menyusup dan menyamar itu nggak ketahuan, saudara. Namanya juga menyusup dan menyamar. Namanya juga pengajaran sesat, pengajaran palsu. Ya gimana tahunya kita akan melompat nggak belajar aslinya yang mana? Anda kalau dikasih uang palsu nggak pernah tahu uang asli, gimana bedanya? Kan harus benar-benar dijejerkan, disandingkan, diteliti, ditelaah, diterawang, diraba gitu kan? Nah bagaimana kalau iblis ini menyusup dan menyamar tengah gereja? Hati-hati berarti. Bahkan mimbar ini tanpa disadari diizinkan untuk berdiri hamba-hamba Tuhan palsu, pendeta palsu, penginjil palsu, gembala palsu, pengajar palsu, nabi palsu. Apa yang terjadi dengan jemaatnya? Ya, jadi hati-hati, mereka tidak lagi menyukai khotbah yang keras dan menembak dosa. Kalau mereka mendengar khotbah yang menyatakan untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik mereka dalam kebenaran, untuk menyatakan kesalahan, untuk mengajar, mereka tidak suka. Dan mereka kalau diingatkan untuk bertobat, mereka akan memilih untuk, tadi saya bilang, marah, terus besok nggak datang lagi, pindah gereja. Jadi mereka dengan mudah pindah-pindah gereja demi mencari gereja yang dapat memuaskan telinga mereka, yang terhibur hatinya. Hati-hati, ini gereja di zaman ini sudah dinubuatkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 3. Saya bacakan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah sudah terjadi ya. Jadi hati-hati ya saudara, ini terus saya ingatkan dimanapun kami berada. Gereja akhir zaman akan mudah terseret dalam arus penyesatan. Mereka mudah kompromi dengan pengajaran sesat. Mereka tidak menyadari kalau ada pengajaran akan Injil yang lain, akan Yesus yang lain, akan adanya roh atau ilah yang lain menyusup di tengah-tengah gereja. Nah kalau Anda dengar sih Pak, ada Injil yang lain, ada Yesus yang lain, ada roh yang lain. Nah supaya Anda percaya, Anda buka Alkitab Anda, Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Judulnya aja juga sudah jelas, hanya satu Injil. Ya, saya bacakan ya, Galatia 1 ayat 6. Hanya satu Injil. Aku heran
bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Tuh, Paulus kan heran dengan Injil yang senyap. Kok kamu sekarang malah ikut Injil yang lain yang jelas itu Injil palsu penyesal? Yang sebenarnya bukan Injil, ayat 7 ya. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jelas ya, ada Injil yang lain, hati-hati. Jadi saya berharap fondasi iman, doktrin yang benar sudah ditanamkan oleh Ibu Gembala di tempat ini, oleh almarhum Bapak Gembala di tempat ini ya. Sehingga ketika Anda mendengar Injil yang lain harus tegas menolak dan berkata tidak. 2 Korintus 11 ayat 4 ya, jadi harus tegas terhadap pengajaran sesat ya. 2 Korintus 11 ayat 4 dikatakan begini, sebab kamu sabar saja. Itu Paulus heran, kamu kok sabar banget sih? Jika ada seorang datang memberikan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, kamu kok sabar saja? Jika ada orang yang memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, udah tahu bukan Roh Kudus, mau aja diimpartasikan, ditumpang tangan itu pendetanya pakai ilmu hipnotis, Anda tidak tahu dan Anda dengan pasrah mau ditumpangi tangan dengan orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kok mau? Kok sabar aja? Dan kamu mau menerima Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Itu Paulus dengan kekesalannya dia menegur jemaat di Korintus untuk, ayo dong kamu tuh gimana sih? Ada Injil yang lain kok yang nggak ngeh. Ya, jadi kondisi gereja Tuhan apabila meninggalkan 2 hal ini, yaitu pengajaran firman dan penginjilan, itu kondisi gereja yang akhir zaman yang tadi saya sebutkan, harus waspada, hati-hati. Ya, jadi sekalipun kondisi gereja Anda saat ini banyak orang bilang begini, kok gerejanya keren ya, jemaatnya banyak ya, saya lihat tahun demi tahun bertumbuh ya, tempatnya makin luas ya, aslinya lebih dingin ya, hati-hati. Itu ukuran manusia melihat, menilai. Tapi jangan kaget kalau Tuhan menilai nanti di akhir zaman. Di Wahyu pasal 3 ayat 1 Tuhan akan ngomong seperti ini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, di gambaran gereja di Sardis menjadi cerminan gereja-gereja Tuhan juga di akhir zaman saat ini. Inilah firman Dia yang memiliki ke-7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal mau mati itu. Jadi yang bilang gereja kita hidup siapa? Ya orang lain yang suka muji-muji. Gerejanya keren ya, wah pemain musiknya hebat, WL-nya sekali udah ngambil nada langsung naik ke surga tingkat 7 gitu ya. Tapi Tuhan bilang apa? Wah hati-hati, aku tahu segala pekerjaanmu. Yang bilang kamu hidup siapa? Di mataku kau mati. Ayat kedua, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah tutup. Ya, jadi hati-hati, Tuhan itu melihat kedalaman hati manusia dan permukaan. Jadi sekarang kita segera masuk dalam khotbah pengajaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya undang kita bangkit berdiri ya, dan bersiap untuk membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Wah ya. Jadi kita 5 tahun nggak ketemu, harusnya kalau sebulan sekali ketemu khotbahnya kan nggak perlu lama ya. Ini karena 5 tahun nggak ketemu saudara, jadi Bu Mida udah senyum-senyum. Wah kalau 5 tahun nggak ketemu khotbahnya minimal 5 jam. Buat saya ditantang 5 jam, saya bilang saya kasih 10 jam gitu ya. Bercanda nih, ini langsung lemes ya. Jadi Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42 kita baca bergantian. Saya baca dulu ayat pertama dan selanjutnya ya. Judulnya percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri, ya silakan semuanya. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis mereka baik olehnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf.
Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang bukan sebagainya, dia tidak akan haus selamanya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan kalau Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan-perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya. Amin. Silakan duduk, saudara yang dikasih Tuhan. Yang berbahagia yang membacakan firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melakukannya. Saya mau tanya saudara, jemaat GPI Stream of Life, siapa yang tahu visi gereja di tempat ini angkat tangan?
Yang tahu dapat hadiah penyekat Alkitab. Ya. Yang tahu visi Gereja Stream of Life, GBI Stream of Life. Menjadi seperti Kristus. Misi Gereja GBI Stream of Life, ada yang tahu? Wah, banyak yang nggak tahu nih ya, atau malu. Memberitahukan keselamatan dan kesetiaan beribadah. Ya, hendaknya visi-misi ini terus digaungkan ya, supaya jemaat itu terus bersama-sama bertumbuh seturut dengan visi-misi gerejanya. Jadi kita sudah membaca satu perikop tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Jadi tema khotbah pengajaran pada pagi hari ini adalah Hudorezao. Ini bahasa Yunani ya. Hudorezao itu artinya air hidup. Jadi tema khotbahnya adalah Hudorezao, menerima air hidup dan menjadi mata air kehidupan. Ini banyak prinsip-prinsip pengajaran yang sangat penting Anda harus dengarkan. Jadi sekali lagi saya mohon Anda harus fokus, konsentrasi. Khotbah kali ini beda dengan khotbah sebelumnya. Ya, Anda akan dikasih protein dan gizi yang tinggi. Ya, daripada Anda dengar yang lucu-lucu, Anda salah undang hamba Tuhan ya. Kalau mau yang lucu-lucu, nanti jangan di gereja. Ya, kita hormati mimbar Tuhan ini untuk mendengarkan Yesus mengajar. Yohanes pasal 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan telah memberikan kepadamu air hidup. Dalam terjemahan King James Version, air hidup itu ditulisnya living water. Ya. Jesus answered and said unto her, if thou knewest the gift of God, and who it is that said to thee, give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. Jadi air hidup itu dalam King James Version ditulisnya living water. Nah, kalau diartikan King James Version dengan Google Translate terjemahan bebas, artinya begini. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, seandainya kamu mengetahui karunia Allah dan siapa yang berkata kepadamu, maksudnya kalau kamu tahu bahwa Yesus sedang ngomong sama perempuan Samaria itu, beri aku minum, pasti kamu akan meminta dan dia pasti memberimu air hidup. Ini prinsip yang penting ya. Kalau dalam terjemahan New International Version itu juga air hidup diterjemahkannya living water. Nah, yang menarik kalau kita mau belajar firman Tuhan itu harus menyelidiki Alkitab versi bahasa Yunani, karena perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, bahasa Yunaninya air hidup itu berasal dari dua suku kata, hudore dan zao. Nah, hudore ini artinya apa? Hudore itu adalah air sungai yang terus-menerus mengalir, yang terus-menerus meluap, yang memberikan kehidupan. Walaupun panjang begitu, Lembaga Alkitab Indonesia menafsirkannya atau menerjemahkannya cuma air. Enak ya? Padahal hudore artinya itu panjang sekali. Air yang terus mengalir, yang terus meluap, memberi kehidupan, itu hudore. Kemudian zao itu artinya adalah hidup kembali, tetap hidup, air hidup, sembuh, bernafas, tak berkesudahan, itu zao. Nah, Anda bisa bayangkan, hudore, zao, ditulisnya cuma air hidup. Di Alkitab versi bahasa Inggris living water, enak ya, singkat-singkat ya. Tapi bahasa Yunani-nya, waduh, keren banget ya. Jadi kalau Anda mau belajar harus menyelidiki. Nah, jadi arti air hidup atau living water atau hudorezao itu adalah air hidup yang terus-menerus mengalir, menghidupkan kembali, yang memberikan kehidupan dan kesembuhan yang tak berkesudahan. Itu loh artinya air hidup, sekeren itu, sebagus itu, sedahsyat itu. Anda mulai cek ya kalau kehidupan kekristenanmu, mengaku sudah jadi orang percaya, kok aku nggak pernah merasakan ada kehidupan kembali ya, aku kering, aku kayaknya terikat lagi dengan berbagai belenggu dosa, beban masalah hidup. Ini Anda perlu bertobat, Anda perlu dipulihkan. Atau jangan-jangan Anda belum
minum dari air sungai kehidupan. Jangan-jangan Anda belum terima air hidup itu. Karena air hidup itu sekali Anda terima, terus mengalir, terus menghidupkan kembali, terus memberikan kehidupan dan kesembuhan yang tak berkesudahan. Yang kedua, Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air, maksudnya apa? Air hidup yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi apa? Mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi ini prinsip penting ya. Kalau sekali Anda terima air hidup, hudoreza, maka Anda akan menjadi mata air kehidupan. Anda terima air hidup, Anda jadi mata air kehidupan. Ini akan terus memancar sampai hidup yang kekal. Nah, kita mau belajar nih, apa itu mata air kehidupan? Dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris versi King James itu dikatakan begini. But whosoever drink of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water spring up into everlasting life. Artinya begini, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan pernah haus lagi. Tetapi air yang kuberikan kepadanya akan menjadi sumber air di dalam dirinya yang memancar sampai hidup yang kekal. Ya, jadi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dengan King James versinya kurang lebih mendekati ya. LAI menulisnya mata air di dalam dirinya. Kalau dalam King James, kalau ditranslate dengan menggunakan translate bebas, itu ditulisnya menjadi sumber air di dalam dirinya yang memancar. Jadi mata air yang terus memancar, atau King James versinya tadi a well of water springing up, atau sumber air yang terus memancar, itu berasal dari 3 suku kata dalam Alkitab bahasa Yunani. Apa ya? Yang pertama disebutnya peige, yang kedua hudore, karena mata air kehidupan ya. Peige itu bicara mata atau sumber air, tadi sudah kita bahas hudore. Kemudian kehidupan itu halomahe. Nah, peige itu artinya sumur atau sumber atau mata air. Hudore itu ya tadi ya, air yang terus-menerus mengalir, terus-menerus meluap memberi kehidupan. Halomahe itu artinya terus-menerus memancar, terus-menerus menyembur. Jadi mata air, Anda akan menjadi mata air kehidupan yang terus memancar. Itu bahasa Yunaninya begini, pege, hudore, halomahe. Ya. Jadi kalau diartikan bagaimana? Mata air kehidupan itu yaitu sumber mata air yang terus-menerus mengalir, terus-menerus memancarkan air hidup yang menghidupkan kembali, yang memberi kehidupan dan kesembuhan yang tak berkesudahan. Keren ya. Jadi kalau digabung gimana nih? Air hidup ditambah mata air kehidupan. Nah itu begini bahasa Yunaninya, hudore zao, pege hudore halomahe. Artinya apa? Menerima air hidup dan menjadi mata air kehidupan yang terus-menerus memancar, yang membawa banyak orang mengenal akan Injil kasih karunia Allah dan menerima air kehidupan. Itu arti lengkapnya. Dan itu menjadi tema khotbah kita pada pagi hari ini. Nah, kembali ke Yohanes pasal 4, satu perikop yang sudah kita baca. Saya siapkan ini belajar 3 hari, nggak main-main ya. Karena saya sudah janji sama Tuhan, saya mau betul-betul fokus untuk mengajar gereja Tuhan, mengajar umat Tuhan. Kalau dulu saya pelayanannya lebih banyak khotbahnya itu yang singkat-singkat, yang praktis-praktis, yang gampang-gampang. Tapi tidak pernah mengajar sehingga fondasi iman itu keropos. Diterpa angin badai penyesatan, angin badai masalah hidup lainnya, mungkin kekhawatiran, ketakutan, keraguan, mungkin kita mudah tinggalkan Tuhan karena fondasi imannya nggak kokoh. Kita nggak pernah memakan doktrin pengajaran, doktrin kekristenannya lemah, doktrin imannya lemah, doktrin keselamatannya lemah. Digoyang dikit udah, ya udahlah. Ada Yesus yang lain, bolehlah. Oh, apa di sana dapat segitu besar uangnya? Tidak. Hadirin saudara ya. Nah, kembali ke Yohanes pasal 4, ada 4 prinsip pengajaran yang penting. Ini belajar dari kisah seorang wanita Samaria yang hidupnya tuh penuh berbagai beban dosa dan beban masalah hidup. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, menerima air hidup, apa yang terjadi? Dia menjadi mata air kehidupan.
setelah dia menjadi mata air kehidupan melalui kesaksian hidupnya, ia membawa banyak orang di kampungnya di Samaria itu untuk mengenal Injil kasih karunia Allah. Dan mereka pun juga ikut minum dari air kehidupan. Jadi wanita Samaria sejak berjumpa Tuhan, minum air hidup, menjadi mata air kehidupan. Dia banyak bawa orang di kampungnya di Samaria untuk percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Wah, itu keren banget ya. Anda nanti boleh cek ya, sejak jadi orang percaya sudah belum menerima air hidup terus jadi mata air kehidupan. Jangan bilang sudah Pak, harus ada buktinya. Bukan aja tadi bilang saksiannya, lahir baru itu harus ada buktinya. Buah, aku dulu pemarah, udah tersinggung, sekarang aku sabar. Itu buah, itu bukti sudah percaya Tuhan dan hidup baru, lahir baru. Demikian juga orang yang mengaku sudah jadi orang percaya, minum air hidup, jadi mata air kehidupan, itu pasti ada buktinya, yaitu buah mengikutinya. Apa buahnya? Ya pasti akan ada dampak efek orang-orang di sekitarnya itu menjadi ikut Yesus. Anda menjadi magnet yang menarik banyak orang untuk, oh hidupku bisa berubah sih. Dulu aku lihat kamu parah banget loh, kamu perokok, kamu penjudi, kamu pezina, kamu narkoba. Loh kok kamu sekarang jadi begini? Pemain musik, aku lihat permainan musikmu diurapi Tuhan. Kamu main, banyak orang langsung nangis di jamaah Roh Kudus. Aku lihat kehidupan doamu luar biasa. Aku lihat hidupmu sudah betul-betul, dulu rokok aja nggak bisa, sekarang kamu tinggalkan dengan begitu mudahnya pergaulan buruk. Nah itu bukti nyata, sehingga banyak orang akan mulai melihat ada apa dengan orang ini kok bisa berubah, ada apa dengan perempuan Samaria ini kok bisa berubah, dan menarik hampir sekampung itu ikut bertobat gara-gara seorang perempuan berdosa ini minum air hidup kok bisa mempertobatkan segitu banyak orang. Apakah dia sudah sekolah Alkitab? Belum. Apakah dia belajar teologi? Belum. Dia hanya berjumpa dengan Tuhan Yesus dan minum air hidup itu dan menjadi mata air kehidupan itu. Kok bisa melalui kesaksian hidupnya banyak orang dibawa kepada Tuhan. Ya, jadi prinsip yang pertama apa nih? Tuhan Yesus itu teladan pelayanan bagi orang percaya. Jadi Anda kalau ditanya, Anda melayani apa? Bingung ya jawabannya. Aku melayani di bidang musik, aku singer, WA, penerima tamu, kolektan, aku pendoa syafaat gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Tapi fondasi dari semua pelayananmu itu adalah harus yang pelayanan yang Tuhan sendiri ajarkan. Apa itu? Tuhan Yesus harus pergi ke kota Sikar di daerah Samaria hanya demi untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah, memberikan air hidup kepada satu orang perempuan saja. Ayat ketiga, ia pun meninggalkan Yudea kembali lagi ke Galilea. Ia harus, katakan harus, melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Jadi Tuhan Yesus itu meninggalkan Yudea kembali ke Galilea. Itu secara geografis dari Yudea ke Galilea itu memang harus melewati daerah Samaria, Bapak Saudara. Ya, secara rute memang harus melewati Samaria kalau mau cepat sampai. Rute yang paling pendek singkat itu Yudea ke Galilea, itu melewat yang namanya daerah Samaria. Tetapi masalahnya begini, Bapak Saudara. Kan Anda tadi sudah baca satu perikop ya. Perempuan Samaria ketemu Tuhan Yesus yang orang Yahudi aja, mereka heran. Dia heran kan, loh, masuk kamu orang Yahudi mau ketemu aku, mau bergaul? Kan kita tuh bermusuhan, kita tuh dendam ke Sumatera ratusan tahun. Kenapa orang Yahudi mau ngajak ngomong orang Samaria? Perempuan Samaria itu sampai terheran-heran. Ya, jadi dulu kisahnya itu begini, Ustaz. Orang Yahudi itu memandang rendah orang Samaria karena mereka melihat orang Samaria dianggap sebagai orang kafir. Di masa lalu, ratusan tahun yang lalu itu, orang Yahudi membenci orang Samaria karena orang Samaria ini banyak kawin campur, praktek kawin campur, dan juga banyak tata cara ibadah penyembahan yang berbeda. Jadi nggak murni Jewish lagi, nggak murni Yahudi lagi. Itu menjadi problem sehingga disingkirkan, dianggap kafir, dianggap najis dan haram. Jadi orang-orang Yahudi lebih rela untuk memutar arah dari Yudea ke Galilea asal nggak lewat Samaria, sampai kayak begitu. Tetapi yang menarik apa? Tuhan Yesus dikatakan ayat 4 tadi apa?
Kan mau Yudea ke Samaria. Kok ayat 4 bilang iya harus? Ini ada apa? Ini Tuhan cari perkara ini. Nanti pasti akan dikomplain, lu Yahudi kok melewati Samaria, najis ini, haram, kafir gitu kan. Tapi kenapa Tuhan katakan harus? Nah ini pasti bukan keharusan secara geografis. Oh karena sejarahnya singkat Pak, ngapain kita cari yang jauh? Nah cari mati. Karena mereka itu sudah musuhan tuang ratusan tahun, saudara. Nggak ngomong, nggak bergaul. Ya, jadi bukan alasan geografis Tuhan Yesus harus lewat Samaria. Tetapi ada alasan yang lebih penting, yaitu keharusannya bersifat teologis. Tuhan Yesus dari Yudea ke Galilea sengaja melewati daerah orang Samaria itu karena keharusan teologis. Tahunya dari mana keharusan teologis ini, bukan geografis ini? Dari ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi fokus dan kehendak utama Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapanya. Makanya Tuhan Yesus harus melewati daerah orang Samaria itu hanya demi untuk menjumpai satu orang berdosa, si perempuan Samaria itu yang gak masuk hitungan orang-orang Yahudi. Jadi Anda yang hadir di tempat ini jangan berkecil hati. Mau dosamu itu Anda merasa sudah sangat kelam, sangat menjijikan, ditumpangi tangan berkali-kali enggak beres-beres, didoakan enggak beres-beres. Pokoknya Anda merasa ikatan belenggunya ini kutubnya ini sudah sejak lahir Pak. Anda sudah merasa seperti itu. Jangan berkecil hati. Kalau Anda membuka hatimu hari ini juga, ketika Tuhan Yesus nanti melewati, menemui, menjumpai, memberimu air hidup itu, maka semua itu akan pergi. Semua kenajisan, kekotoran, semua dosa-dosamu itu akan dialiri air hidup. Yang mati pun akan hidup kembali. Yang tidak kudus akan dikuduskan, disucikan. Karena air hidup itu air yang suci dan kudus, akan menyucikan, menguduskan, bahkan menyembuhkan sakit. Jadi itu menjadi satu keharusan ya secara teologis. Karena Tuhan Yesus harus melewati daerah orang Samaria. Karena yang pertama, di sana ada kehendak Bapanya yang harus terlaksana. Keren ya. Di sana ia harus melakukan pekerjaan Bapanya. Di sana ia harus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria dan memberitakan Injil kasih karunia Allah kepadanya. Di sana agar hati seorang perempuan Samaria dibukakan untuk menerima air hidup dan menjadi mata air kehidupan yang membawa banyak orang di kampungnya menjadi percaya dan diselamatkan. Itu tujuannya Tuhan Yesus, keharusan teologis lewat Samaria. Jadi Tuhan Yesus melewati daerah orang Samaria merupakan satu keharusan ilahi yang harus Dia kerjakan, di mana Injil kasih karunia Allah harus diberitakan kepada seorang perempuan Samaria, di mana air hidup itu harus diberitakan kepada seorang perempuan Samaria agar ia menjadi mata air kehidupan. Nah, jadi Anda sekarang mulai mengerti ya, oh lewat kampung Samaria adalah keharusan teologis. Jadi kalau Tuhan Yesus harus lewat Samaria, ini menjadi sebuah prinsip yang penting bagi kita orang percaya pada hari ini. Gak boleh lagi ngeles karena alasan, Pak aku gak pernah diajar, sekarang diajar ya, keharusan teologis, keharusan ilahi, bahwa setiap orang percaya terhadap penginjilan atau memberitakan Injil itu keharusan, bukan pilihan Bapak saudara. Mohon maaf kalau Anda sampai hari ini masih saja punya segudang alasan tidak mau menginjil, tidak mau memberitakan Injil, tidak mau bersaksi. Anda harus bertobat ya, karena ini satu keharusan teologis, ini keharusan ilahi. Nanti saya bukakan ayat-ayatnya. Ayat 8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Lihat murid-muridnya itu kurang lebih kayak kita, nggak peduli bersaksi, nggak peduli beritakan Injil. Itu sudah ada ahlinya, kasih ke ibu pendetanya, yang dikasih ke Bumida aja lah. Pengerja yang suruh beritakan Injil. Iyalah para pelayan aja yang suruh bawa jiwa ke gereja inilah. Kita jemaat biasa, kita maunya duduk manis, dengar firman, makan kenyang. Yes. Hati-hati loh. Ya, Anda akan terkaget-kaget ketika nanti makin dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan firman pengajaran pada hari ini. Ayat 31, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya Rabi makanlah. Lihat yang dibeli itu urusan perut terus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal.
Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu, pandang ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi kalau hati kita sebagai orang percaya hanya fokusnya pada kebutuhan hidup kita terus, tidak pernah mau memikirkan kebutuhan akan keselamatan orang lain yang juga butuh minum air hidup, yang juga butuh minum air dari sungai kehidupan, yang juga butuh untuk mendengar Injil kasih karunia Allah, maka selama-lamanya kita tidak akan pernah dapat mengerti kerinduan hati Tuhan. Kita tidak akan pernah memiliki kepedulian dan ketaatan untuk bersaksi dan beritakan Injil. Jangan Anda berkata 4 bulan lagi baru tiba musim menuai. Lihat sekelilingmu, pandang ladang-ladang sudah menguning siap untuk dituai. Lihat tetanggamu, lihat saudaramu. Berapa banyak masih belum percaya Tuhan. Jikalau Anda memiliki ladang yang sudah menguning, apakah ini artinya ladang itu siap segera dituai atau Anda biarkan saja? Coba Anda jawab. Kalau Anda punya ladang menguning, artinya siap untuk Anda tuai, atau apakah Anda akan biarkan begitu saja sampai membusuk? Pasti dituai. Jadi jangan menunda-nunda lagi untuk bersaksi. Jangan menunda-nunda lagi untuk beritakan Injil. Makanya dalam setiap pelayanan tim TWJ ini selalu saya motivasi, harus ada kesaksian. Sekalipun gerejanya membatasi waktunya, tolong kesaksiannya pun dibatasi. Yang penting terus bersaksi. Muliakan Tuhan, beritakan Injil, masyhurkan nama Tuhan. Jadi kondisi hati inilah yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus. Sibuk mikirin dirinya sendiri, sibuk mikirin makanan dan kebutuhan bagi diri sendiri. Dan Tuhan Yesus sudah menegur mereka, berkata apa? Makananku, kamu tahu nggak? Melakukan kehendak Bapakku yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi Anda renungkan ya, apakah urusan kebutuhan makanan kita sehari-hari menjadi satu keharusan atau pilihan? Kalau kita setiap hari memikirkan mau makan apa, itu satu keharusan atau pilihan? Anda makan setiap hari satu keharusan atau pilihan? Keharusan. Bisakah Anda memilih untuk tidak makan? Bisa kalau cuma sebentar. Coba kalau sebulan nggak bisa, setahun mati ya. Jadi makanan adalah satu keharusan, bukan pilihan. Demikian juga Tuhan Yesus kalau berkata, makananku melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini artinya apa? Melakukan kehendak Bapa itu satu keharusan yang harus dikerjakan, bukan pilihan. Menyelesaikan pekerjaan Bapa itu juga satu keharusan, bukan pilihan. Nah sekarang mulai bertanya-tanya nih, kalau gitu Pak, apa tuh Pak kehendak Bapa dan pekerjaannya yang harus saya kerjakan sebagai orang percaya? Nah, tadi sudah dijelaskan berkali-kali. Cuma 2 hal, bersaksi dan beritakan Injil kasih karunia Allah. Udah 2 itu aja. Nah atas 2 hal ini Rasul Paulus sebagai pengikut Yesus, seorang yang begitu jahat, membunuh para pengikut Yesus, menangkap, memenjarakan, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba dia dipulihkan Tuhan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apa yang terjadi? Kita lihat di Kisah Rasul 20 ayat 24. Ya ini perlu Anda buka di gadget Anda, ini sangat penting. Kisah Rasul 20 ayat 24. Rasul Paulus begitu sangat mengerti apa yang jadi kerinduan hati Tuhan Yesus, mengerti apa yang jadi kehendaknya dan panggilannya atas hidupnya, bahwa hak bersaksi dan memberitakan Injil kasih karunia Allah adalah satu keharusan yang harus dia kerjakan sampai akhir hidupnya dengan tetap setia menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadanya. Kisah para Rasul 24 saya bacakan demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Keren banget ya, dari seorang pembunuh, pendosa yang luar biasa begini berjumpa Tuhan, tuh buahnya nyata, kelihatan banget itu ya. Ini benar-benar Tuhan disenangkan, dimuliakan dengan buah kehidupan yang Rasul Paulus ini ya. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah ini satu ayat aja maknanya banyak banget. Banyak orang kalau sudah meninggal ditulisnya di batu nisan apa yang seringnya keren dan favorit? Aku telah mencapai garis akhir. Itu sebenarnya kita perlu prihatin ya, karena yang tahu adalah orang terdekat. Betulkah almarhum itu atau orang yang meninggal itu sudah mencapai garis akhir?
Karena mencapai garis akhir itu adalah yang harusnya seperti Rasul Paulus ngomong ini. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan. Nah, kalau cuma mencapai garis akhir tidak selesaikan pelayanan, berarti pelayanan yang Tuhan Yesus berikan pada hidupnya nggak dia selesaikan. Terus kenapa dia ngomong aku telah mencapai garis akhir? Aku menyelesaikan sampai garis akhir, belum tentu. Karena mencapai garis akhir adalah menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada Anda dan saya. Apa Pak tugas pelayanan dari Tuhan Yesus? Nah, bagi tahu ya, kan seringkali orang Kristen harus melayani. Sudah Pak, saya tuh setiap kali ya jemaat ini datang ibadah jam 10, saya jam 8 sudah ada di depan Pak. Saya sudah tangannya udah siap begini Pak, nyalamin gitu ya. Wah itu keren banget, itu bagus, itu boleh banget. Tapi jangan tinggalkan tugas pelayanan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepadamu sejak Anda jadi orang percaya. Yang Rasul Paulus sudah ngomong, bersaksi dan beritakan Injil kasih karunia Allah. Ya, jadi kita sudah mengerti ya, Tuhan Yesus itu contoh dan teladan pelayanan bagi orang percaya. Enggak usah bingung kalau ditanya, kamu sudah melayani? Sudah, melayani gerejawi itu semua betul dan benar, nggak ada masalah. Tapi fondasi dari semua pelayananmu itu tadi, jangan lupakan yang Tuhan Yesus ajarkan. Bersaksi. Lupa, kalau saya sudah terbiasa main musik disuruh bersaksi nggak bisa. Ah bohong, cuma males. Bersaksi bukannya aja bisa, ya kan? Masa nggak punya kesaksian hidupnya? Jangan-jangan memang belum sungguh-sungguh percaya, jangan-jangan belum mengalami air hidup sehingga nggak mengalami kehidupan kembali. Markus 1 ayat 38 sampai 39. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Aku di situ siapa? Tuhan Yesus. Karena untuk itu aku telah datang tuh. Tuhan Yesus datang untuk beritakan Injil. Jadi jangan udah males, banyak alasan terus ngomong gini, Tuhan Yesus kan nggak beritakan Injil, malah dia cuma nyuruh. Terus apa bilang? Itu tadi yang kita baca Markus 1:38. Jadi PR Anda renungkan. Ya, Tuhan bilang apa? Di sana aku memberitakan Injil karena untuk seluruh Galilea dan memberitakan Injil tuh. Tuhan aja memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Kalau Anda nggak puas, saya tambah lagi Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi Tuhan Yesus juga berkeliling. Dia itu nggak cuma ngasih tugas, dia contoh dan teladan. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadah. Gereja nggak boleh alergi dengan pengajaran, karena Yesus datang ke rumah ibadah juga untuk mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kalau dua hal ini dilakukan, yang namanya sakit, orang kerasukan setan, orang terikat apa, itu kan beres dengan sendirinya. Pelayanan TWC ini Bapak Saudara bukan karena kuat gagah kami. Khotbah firman pengajaran disampaikan, sudah banyak saya juga sampai heran, Tuhan, sungguh firman-Mu digenapi. Saya khotbah pengajaran, kami melayani. Itu nanti jemaat Bapak Saudara ketika altar call, kemudian nanti selesai mengalami zaman Roh Kudus, diliput satu-satu sama teman-teman. Itu ada yang sampai saya heran, kesaksiannya begini. Saya disembuhkan Tuhan, saya datang tuh sakit, saya duduk dengar firman, loh atau sembuh. Jadi belum sampai altar kok udah sembuh dengar firman. Mending kalau firmannya ada hubungannya dengan sakit penyakitnya, firman pengajaran. Jadi lengkaplah sudah, digenapi sudah yang Tuhan ngomong. Matius 9 ayat 35. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan selalu ada kata dan. Jadi gereja nggak boleh tinggalkan pengajaran dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi kalau Anda sakit, Anda memaksakan diri dan berkata, Tuhan hatiku haus, aku walaupun nggak pernah bisa begitu paham, tapi aku mau belajar. Itu pendetanya ngomong apa Tuhan? Pengajarannya makin lama makin rumit karena nggak terbiasa. Tapi kalau hatimu benar-benar mau fokus, tiba-tiba aku sembuh ya. Tadinya aku buat begini nggak bisa, sekarang begini bisa. Ya karena firman yang menyembuhkanmu, bukan saya. Firman yang ngomong kalau Tuhan datang mengajar, memberitakan Injil, maka Tuhan akan yang melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Keren kan Saudara? Ya ini kan seringkali kan kita mengejar yang fenomenal. Datanglah KKR kesembuhan dengan pendeta miracle, itu namanya aja
ada pendeta miracle ya, pasti banyak kesembuhan. Yang dikejar apa? Pendetanya, mujizat kesembuhannya. Firmannya, wah khotbahnya jangan lama-lama, khotbah ngajar, buruanlah, panggil kami ke depan, jamah kami biar sembuh. Bertentangan dengan firman Tuhan. Itu teologi kemakmuran, mengajar jemaat untuk ikut Tuhan. Ayo kamu akan kaya, ikut Tuhan kamu pasti sembuh. Begitu nggak sembuh, begitu nggak kaya, begitu nggak diberkati, siap-siap kecewa, tinggalkan Tuhan, murtad. Nah ini yang harus dibenahi, saudara. Ya, firman mengajarkan seperti itu ya. Jadi sekarang renungkan, berapa banyak orang-orang percaya yang saat ini ditemukan masih belum mau bersaksi, masih belum punya kerinduan dan ketaatan beritakan Injil. Mungkin mereka kelihatannya sibuk pelayanan, tapi apakah pelayanan mereka seperti yang Tuhan Yesus perintahkan? Mungkin mereka berpikir bahwa pelayanan yang mereka kerjakan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, padahal bukan itu yang Tuhan kehendaki. Mereka memilih melakukan pelayanan yang mereka sukai, bukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi kita sudah dapat belajar ya dari contoh teladan pelayanan Tuhan Yesus yang datang ke kota Sikar daerah Samaria. Itu menjadi contoh teladan bahwa bersaksi dan penginjilan adalah keharusan ilahi, adalah keharusan teologis bagi orang percaya. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan Samaria itu butuh Injil. Nah kita kalau sudah minum air hidup jadi materi kehidupan, pasti punya kepekaan. Ngelihat orang juga ngerti ini, aku ngomong Injil pasti dia nangis karena hatinya kosong. Dia butuh Injil. Beritakanlah, bersaksilah. Tapi masih belum berani Pak beritakan Injil. Ya sudah, bersaksi dulu Pak. Tapi kalau ngomong ayat takutnya dia nanti tersinggung, dianggap kristenisasi. Ya nggak perlu sebutin ayatnya, cuma Anda tinggal kenalan dan ngomong, kamu dan aku ini kan dulu sama-sama orang berdosa ya. Pasti dia nggak akan mengelak kan. Kita semua orang berdosa bukan? Kalau orang berdosa kehilangan kemuliaan Allah itu kan bisa bersaksi. Saya pernah satu ketika naik Grab sama teman-teman dan sopirnya Anda tahu ya, dari saudara sepupu kita gitu, dengan pakaian yang khas, dengan jamrutnya yang khas gitu. Kenapa itu mau kemana ya Pak John? Kita mau ke Batam kalau nggak salah. Saya tergerak hati ini untuk bersaksi, beritakan Injil, tapi saya juga ngeri-ngeri sedap ya, nanti dianggap kristenisasi. Jadi saya cuma ngomong begini, Pak, sudah doa, sudah sembahyang Pak, jangan ditinggalkan Pak ya, kewajiban doanya sembahyangnya, langsung dia dengan senang. Iya karena bekerja dari jam-jamnya saya terpaksa nggak bisa berdoa, nggak bisa sembahyang, tapi dia senang karena diingatkan. Kemudian jadi kesempatan karena dia mulai ngobrol dengan saya bilang Pak, saya mau cerita tentang sebuah lagu. Nah saya cerita, saya bilang, saya nyanyi ya Pak. Saya bilang, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Saya rubah, sinar kemuliaan-Mu Allah menghampiri sekelilingku. Saudara, matanya berkaca-kaca, saudara. Wah ini luar biasa kan? Cuma lewat lagu bisa untuk kesaksian, saudara. Kemudian saya cerita, Bapak tahu nggak yang disebut dengan tunjukkan kami jalan yang lurus, yang setiap kali Bapak doakan di setiap waktu itu. Saya mulai cerita, singkat cerita selesai sampai bandara, saya pamit sama beliau, Pak, sampai ketemu ya. Tahu nggak, saudara? Harusnya kan kalau pamit sama orang tua, saya kan harusnya yang sungkem gitu ya. Jadi saya karena nggak terbiasa sungkem, saya kasih tangan. Dia yang malah sungkem saya, saudara. Di situ saya melihat, wow, Injil itu penuh wibawa, Injil itu berkuasa. Amin. Jadi setiap kesempatan Anda punya untuk bersaksi, lama-lama akan didorong, diberi keberanian oleh Roh Kudus karena air hidup itu mengalir. Terus Anda jadi mata air kehidupan, nggak bisa diam. Harus bergerak, pasti memanjat. Maka Rasul Paulus dengan tegas tadi bisa berkata pada Kisah Rasul 12 ayat 24, saya ulangi sekali lagi, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, jadi sekarang Anda sudah mengerti ya, kalau ada orang komplain begini, kamu mau pinternya mengajar di tangan Injil di kandang sendiri, maksudnya apa? Di orang-orang Kristen, di dalam gereja, nggak usah berkecil hati, tetap setia mengajarkan dan beritakan Injil. Mengapa hal memberitakan Injil dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan masih harus terus-menerus dilakukan di rumah-rumah ibadat, di dalam gereja, di komunitas orang percaya? Ya karena Tuhan juga melakukannya. Matius 9:35 kan dikatakan demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Tuhan aja mengajar di rumah ibadat kok. Dan memberitakan Injil kerajaan surga serta menyelamatkan segala penyakit dan kelemahan. Kenapa?
kok pengajaran dan penginjilan masih terus-menerus harus diberitakan di rumah-rumah ibadat juga, atau di komunitas orang percaya, atau di dalam gereja? Kenapa? Karena yang pertama, tidak semua orang yang mengaku beragama Kristen adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Itu alasannya. Dan nanti penghakiman Allah pada hari terakhir dimulai dari gereja Tuhan dulu. 1 Petrus 4 ayat 17-18. Jadi penting pengajaran penginjilan diingatkan terus, dikobarkan terus. Karena penghakiman Allah pada hari terakhir dimulai dari gereja dulu, bukan dimulai dari dunia, dari kita dulu. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama diyakini itu. Kita yang akan diyakini lebih dulu. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Wah, ya udah, dilempar ke api neraka. Ya, karena keadilannya harus tegakkan. Sebelum terlambat, ya maka harus diberitakan. Sebaik-baiknya orang harus bertobat. Ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ya dilempar ke api neraka. Dan ini yang paling mengerikan begini. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Ini kan mengandung dua arti. Mau dia ditafsirkan dari sisi manapun, ini ngeri-ngeri sedap dan sedap-sedap ngeri. Jika orang-orang benar, kebanyakan orangnya, jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Artinya begini, orang benar dalam perjalanan imannya sampai garis akhir, jangan-jangan nggak finishing well, jatuh dalam badai penyesalan, murtad, tinggalkan Tuhan, bisa. Atau bisa juga jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, itu artinya begini, dia sudah orang benar, dia memperjuangkan imannya, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Begitu sampai garis akhir, ternyata dia pada kondisi bangkit dan menyelesaikan dengan baik. Itu bisa ditafsirkan dua arti. Jika orang benar hampir diselamatkan, artinya pada akhirnya nggak diselamatkan, atau pada akhirnya walaupun dengan berdarah-darah mencapai garis akhir. Nah, Anda yang mana? Kalau Anda tidak memegang teguh prinsipnya Paulus ini tadi, aku tidak memusingkan atau menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus padaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Anda pasti berisi benar. Anda pegang teguh terus, aku harus bersaksi Injil kasih karunia Allah, Injil kekuatan Allah yang telah menyelamatkan aku. Aku berhutang dengan Injil. Kalau prinsip Anda seperti itu, secara teologis Anda benar mindsetnya, ya Anda on the track. Tapi kalau mindset Anda, cara pikir Anda, pola teologis Anda, pemikiran Anda ini sudah mulai keliru, ikut-ikutan paham teologis liberal, ikut-ikut paham Kristen progresif, aduh, jangan-jangan nanti ketemu di rumah Bapak ini nggak semuanya ngeliat ini, kan ngeri loh sana ya. Kita harus sama-sama bertemu alumni Stream of Life, berjumpa dengan sumber sungai kehidupan di rumah Bapa di surga. Amin. Ya, jadi sudah tahu ya, kalau pengajaran penginjilan juga harus dikerjakan di gereja Tuhan. Prinsip yang kedua, baru kedua aja sudah jam 12 ini. Gimana Bu Nanti dilanjutkan sampai jam 5 subuh? Nah, Ibu ketawa berarti artinya boleh. Ya, kalau orang Jawa ketawa itu kita masih harus mikir, ini boleh nggak? Tapi karena beliau ini dari Horas gitu kan, kalau ketawa itu berarti ketawa boleh ya Bu ya. Dipercepat ya Bu ya. Prinsip kedua adalah sumur air kehidupan atau sumber mata air kehidupan yang juru selamat tawarkan kepada perempuan Samaria yang datang ke sumur Yakub. Tadinya mau nimba air, malah ditawari mau nggak air hidup dari sumur air hidup ini. Itu ternyata membuat tidak akan haus selama-lamanya, bahkan menjadikan perempuan Samaria ini mata air kehidupan yang terus memancar. Nah, jadi prinsipnya begini. Sekarang pertanyaannya, apakah air hidup itu? Nah, ini sudah mulai masuk ya. Apa air hidup itu? Jawabannya ada di ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi air hidup itu adalah Anda menerima, mengenal, percaya akan Injil kasih karunia Allah. Saya ulangi ya, ayat 10 itu. Jikalau engkau tahu, berarti kan mengenal. Jika engkau mengenal tentang Injil kasih karunia Allah dan engkau mengenal siapa dia yang berkata, artinya Anda mengenal Yesus Kristus,
berarti Anda mengenal air hidup. Jadi air hidup itu adalah Injil kasih karunia Allah dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah air hidup. Lalu apa artinya Injil kasih karunia Allah? Nah, kasih karunia Allah itu dalam bahasa Yunaninya berasal dari kata charis. Ya, charis itu lengkap banget, tapi ditulisnya kalau di Alkitab Anda cuma kasih karunia. Tapi kalau arti charis dari Alkitab bahasa Yunani itu artinya bisa rahmat, anugerah, belas kasihan, kehadiran Allah, kasih Allah, kemuliaan Allah, kebaikan Allah, banyak banget ya. Nah, arti kasih karunia Allah yang saya rangkum adalah seperti ini ya. Kehadiran dan kasih Allah melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus yang di dalamnya terdapat 3 hal. 1, rahmat Allah. 2, anugerah Allah. 3, kuasa Allah untuk melakukan kehendaknya. Saya ulangi ya, seringkali kalau ditanya apa itu kasih karunia Allah, kita cuma jawabnya apa? Nggak tahu, kayaknya anugerah ya. Sama nggak sih anugerah sama kasih karunia Allah? Oh, kayaknya rahmat deh. Ya, itu benar tapi nggak lengkap. Saya ulangi ya, kasih karunia Allah adalah kehadiran dan kasih Allah melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus yang di dalamnya terdapat 3 hal. Ada rahmat, ada anugerah, dan ada kuasa Allah untuk melakukan kehendaknya. Nah, terus bedanya apa Pak, rahmat sama anugerah? Ini saya kasih ilustrasi ya. Kalau Anda punya anak cowok 1, dapatnya pun susah, akhirnya dapat dengan berjuang puluhan tahun. Begitu dia bertumbuh remaja, di jalan dibegal orang, dibunuh. Anda dengar kabar itu muarah, nangis-nangis, kejer, histeris, nggak terima. Oh Tuhan, kenapa ini? Singkatnya yang begal, yang bunuh anak Anda itu ditangkap polisi dan disidangkan di persidangan negeri Tangerang. Anda datang penuh marah. Kemudian hakim bilang begini, pembunuh anak Anda ini kami putuskan untuk dihukum mati. Wah, langsung Anda, wah puji Tuhan, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Itu disebut apa saya? Keadilan, karena Anda menuntut nyawa ganti nyawa. Tapi kalau Anda tiba-tiba di saat itu dilawat Roh Kudus, air kehidupan terus mengalir dan Anda diberi hati yang masiku, tiba-tiba Anda berdiri dan berkata, Pak Hakim, sambil nangis, Pak Hakim, tolong Pak Hakim, pembunuh anak saya itu dibebaskan. Karena saya lihat dia seusia dengan anak saya Pak Hakim, dan dia karena sedang mabuk, jadi dia nggak ada maksud untuk pembunuh anak saya. Karena dia mabuk, dia tebas pedang itu dan anak saya terpaksa harus meninggal. Saya minta Pak Hakim, hukumannya dikurangi, jangan dihukum mati Pak Hakim, tolong bebaskan. Saya akan bikin surat pernyataan, tidak menuntut nyawa ganti nyawa. Itu disebut rahmat. Orang itu harusnya layak dihukum mati sebagai upah kejahatannya, tapi dibebaskan. Itu namanya rahmat. Tapi kalau nggak berhenti sampai di situ, terus Anda ngomong lagi, Pak Hakim, satu lagi saya minta Pak Hakim, saya minta dia dibawa pulang Pak Hakim, saya nggak punya anak, saya lihat dia berjanji mengasihinya Pak, seusia anak saya Pak, saya akan merawat dia, membimbing dia, saya akan berikan seluruh kasih sayang saya kepadanya, dan semua hak istimewa warisan-warisan yang sudah kami suami istri siapkan untuk anak saya yang mati akan saya berikan kepada dia Pak. Saya mau adopsi dia jadi anak saya. Itu namanya anugerah. Bukankah itu sudah dilakukan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu? Bapa mengutus anaknya, satu-satunya putra tunggal surga, untuk memberikan rahmatnya dan anugerahnya pada kita semua orang berdosa. Kita lainnya dihukum, nggak jadi dihukum, bahkan diberi anugerah terbesar. Namanya anugerah itu kita tuh orang berdosa nggak layak terima, tapi tetap diberi, itu anugerah. Jadi kalau sekarang dengar kasih karunia Allah, Anda sudah mengerti ya, kehadiran dan kasih Allah melalui Yesus Kristus yang diberikan pada orang percaya oleh Roh Kudus yang di dalamnya terdapat 3 hal. Rahmat, anugerah, sudah paham. Nah, 2 hal ini bersifat pasif. Ketika Anda percaya, rahmat dan anugerah otomatis sudah diterima. Disebut sola gratia, sudah terima. Tapi jangan lupakan yang ketiga, karena kasih karunia itu ada 3 hal isinya. Gereja seringnya orang percaya tahunya cuma 2 nih, anugerah dan rahmat. Yang ketiga dilupakan. Apa yang ketiga tadi? Ini bersifat aktif, karena ada kuasa Allah yang diberikan juga. Detik Anda jadi orang percaya, sudah dikasih kuasa Allah. Kuasa untuk apa Pak? Kuasa untuk bersaksi dan beritakan Injil. Lalu
tahu kan, kalau belajar di gua kan udah tinggal mau taat nggak? Oh gitu ya Pak, jadi sudah jadi orang percaya itu sudah ada kuasa ya Pak? Ya sudah. Kalau Anda taat, kesaksian Anda disertai dengan kuasa. Kalau Anda taat beritakan Injil, akan ada kuasa menyertai pemberitaan Injil. Tidak perlu dipompa-pompa, tidak perlu belajar sama pendeta-pendeta hebat itu. Setia saja bersaksi, setia saja beritakan Injil yang murni dan sehat. Itu kuasanya mengalir sendiri, menyertai pelayananmu. Ya, jadi satu hal yang bersifat aktif ini adalah di mana Anda diperintahkan Allah untuk aktif melakukan perintah dan kehendaknya. Dan ketika Anda taat melakukannya, maka kuasa Allah akan mengalir dan menyertai pelayanan Anda. Apa perintahnya? Apa kehendaknya? Nah, sudah tahu kan, bersaksi dan beritakan Injil kasih karunia Allah. Jadi sekarang udah lumayan pinter ya. Apa itu Injil kasih karunia Allah? Sudah tahu. Karena kasih karunia Allah sudah diajarkan, ya. Nah, sekarang renungkan ya. Sudahkah Anda menerima, mengenal, percaya akan Injil kasih karunia Allah? Anda bisa jawab. Sudahkah Anda menerima, mengenal, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Jika Anda jawab sudah semuanya, maka tidaklah mungkin saat ini Anda masih ditemukan dalam kondisi kerohanian yang malas dan masih belum punya kerinduan untuk pergi bersaksi dan beritakan Injil. Udah, itu untuk refleksi Anda. Sudah Pak, saya sudah menerima, mengenal Injil kasih karunia. Sudah Pak, saya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tapi buahnya mana? Kalau belum Anda punya kerinduan bersaksi dan beritakan Injil, jangan-jangan Anda belum sungguh-sungguh menerima Injil kasih karunia. Karena air hidup itu pasti menghasilkan mata air kehidupan yang memancar keluar. Ya, jelas ya. Kemudian siapakah air hidup itu? Kalau apakah air hidup itu Anda sudah tahu, Injil kasih karunia Allah itu air hidup. Kalau siapakah air hidup itu? Di Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 sudah dijawab. Air sumber hidup itu adalah Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Kebenaran, Roh Kesaksian, itu Roh Kudus. Ya, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi kalian sudah tahu ya, saudara, barang siapa haus, datang pada Tuhan Yesus untuk minum. Kalau sudah minum air hidup, di dalam hatimu mengalir aliran air hidup. Itu disebut mata air kehidupan. Siapa itu air hidup? Nah, sudah dijelaskan, yaitu Roh Kudus. Jadi rahasia kebenaran surga sudah dibukakan ya, bahwa air hidup itu adalah Roh Kudus. Pak, tapi tadi kan ayat 39 dibilang roh itu belum datang Pak, karena Yesus belum dimuliakan. Ya, ini kan ditulisnya 2000 tahun yang lalu. Sekarang kan Anda sudah tahu bahwa Yesus puncak kemuliaannya itu ketika apa? Ketika dia mati, bangkit, pada hari ketiga naik ke surga, disaksikan 500 orang. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dicurahkanlah Roh Kudus, saksinya 120 orang. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah mengalami puncak kemuliaan. Jadi sekarang kita ini tinggal minta aja, Tuhan hatiku haus, Tuhan hatiku percaya, curahkan Roh Kudus, beri hamba-Mu nih aliran air hidup, akan diberikan. Karena Yesus sudah dimuliakan. Ya, jadi sekarang Anda sudah mengerti, tinggal Anda renungkan kembali lagi. Sudahkah Anda datang pada Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh haus, sungguh percaya untuk minum air hidupnya yang bersumber dari mata air kehidupannya? Jika Anda menjawab sudah, lagi-lagi tidaklah mungkin saat ini Anda masih ditemukan dalam kondisi rohani yang masih malas dan masih belum punya kerinduan untuk bersaksi dan beritakan Injil. Jadi kembali lagi, ini refleksi Anda. Kemudian saya tutup dengan prinsip yang ketiga. Air hidup yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu mengalir dari mata air sungai kehidupan yang berasal dari tahta Allah dan tahta anak domba. Nah, ini keren ya. Wahyu pasal 21 ayat 6. Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dan menyatakan, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Jadi Anda sudah mengerti ya,
kita itu diberi air hidup. Air hidup itu berasal dari tahta Allah dan tahta anak domba Allah. Di tahta Allah itu ada sungai air kehidupan yang menjadi mata air kehidupan yang memancarkan air hidup. Jadi ketika nanti kita berseru sama-sama, Tuhan beri aku air hidup, tahta Allah terbuka mengalirkan aliran sungai kehidupan dalam kehidupan kita. Jadi apa syaratnya untuk dapat menerima air hidup? Ini sudah khotbah penutup, mulai siapkan dirimu untuk terima air hidup ya. Apa syaratnya terima air hidup? Yang pertama, Anda harus menerima, mengenal dan percaya akan Injil kasih karunia Allah. Kan sudah dijelaskan ya. Yang kedua, Anda harus menerima, mengenal, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu yang telah memberikan anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Yang ketiga, Anda harus mau jujur apa adanya, datang di hadapan Tuhan untuk dengan hati yang sungguh-sungguh mau bertobat, mengakui semua dosa dan pelanggaran Anda di hadapan Tuhan. Seperti perempuan Samaria tadi di ayat 15. Perempuan Samaria tadi ngomong apa? Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berilah aku air itu. Dia minta air hidup kan? Karena Tuhan bilang kalau minum air hidup gak akan haus selama-lamanya. Dia jadi kepengen, Tuhan beri aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini menimba air. Tapi kok Tuhan jawabnya enggak, ya tidak ya harusnya. Oke sini. Enggak tuh. Jawabnya apa Tuhan ayat 16? Kata Yesus kepadanya, ini unik ya, Tuhan menawarkan, wanita itu mau minta kepada Tuhan Yesus, kok dijawabnya bukan nih tak kasih, dijawabnya malah begini. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kan gak ada hubungannya, tapi Tuhan nawarin air hidup, aku mau. Kok malah suruh manggil suami? Tapi lihat respon perempuan ini, ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah punya 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini kau berkata benar. Jadi garis bawahi, dalam hal ini kau berkata benar sama tepat katamu. Ini bicara apa? Kejujuran. Jadi kalau Anda mau terima air hidup, prinsip yang ketiga, syarat yang ketiga tadi adalah apa? Datang dengan apa adanya, jujur. Anda tidak sedang mengaku di hadapan manusia, nggak usah malu. Ngomong sama Tuhan langsung, Tuhan kamu udah tahu beratnya dosaku, beratnya beban masalah hidupku Tuhan. Aku sudah melakukan dosa yang mengerikan ini. Ngaku saja sama Tuhan. Karena dia sudah tahu, dia maha tahu. Anda sembunyikan, dia malah memalingkan wajahnya kepadamu. Jujur Tuhan, aku di manusia besar, tolonglah aku Tuhan. Sucikan, kuduskan aku Tuhan. Ya, itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat apa untuk dapat minum dari air sungai kehidupan? Ya, Anda harus datang dengan sungguh-sungguh haus, dengan sungguh-sungguh percaya untuk minum air hidup yang bersumber dari mata air sungai kehidupan yang mengalir dari tahta anak domba Allah. Musik silakan mulai dimainkan, lagu sungai kehidupan, jemaat bangkit berdiri. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yohanes 7 ayat 37. Yohanes 4 ayat 14. Air hidup yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wahyu 21 ayat 6. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu